Shalom teman-teman, saudara dan saudari yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Sungguh indah kita bertemu kembali. Izinkan saya pimpin kita dalam doa. Bapa Syurgawi, kami bersyukur buat kesempatan yang indah untuk bertemu kembali melalui siaran langsung ini. Semoga Tuhan menjamah dan berkarya dalam hidup kami lewat firman Tuhan ini. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita bermula dengan nyanyian lagu rohani nomor 29 di dalam buku nyanyian ini. Kau yang terindah di dalam hidup ini. Kau yang terindah di dalam hidup ini, tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa, penuh kemuliaan. Kau yang termanis di dalam hidup ini, ku cinta Kau lebih dari segalanya, besar kasih setiamu kepadamu. Ku sembah Kau, ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu. Tiada lutut tak bertelut menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau, ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu. Semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus, Tuhan Rajaku. Pagi hari ini, saya ingin menyampaikan firman Tuhan dari Mazmur 4. Mazmur 4 dengan tajuk Masa yang Sukar menguji iman kita. Tajuk Masa yang Sukar menguji iman kita. Saudara dan saudari yang dikasihi dalam Yesus Kristus, hidup ini penuh dengan cabaran dan kesukaran. Kita semua mungkin, pasti, atau pernah mengalami cabaran dan kesulitan dalam hidup kita di dunia ini. Di sini ada beberapa contoh saya senaraikan situasi di mana kita rasa iman kita diuji. Inilah contoh-contohnya. Jatuh sakit, baik pada kesehatan diri kita sendiri atau pada orang yang dikasihi kita. Ekonomi merosot dan mengganggu keadaan keuangan kita. Ketiga, masalah dalam tempat kerja kita. Kita rasa terlalu banyak kerja, terlampau banyak kerja, atau mengalami perselisihan, pertengkaran dengan rakan-rakan sekerja. Yang keempat, stres atau tekanan karena masalah dengan anggota dalam rumah tangga. Yang kelima, dikhianati
teman hidup, baik suami atau istri, tiba-tiba melarikan diri, teman-teman mengkhianati kita, atau rakan sama bisnis, syarikat menjadi pengkhianat. Mari kita sekarang merenungkan firman Tuhan yang terdapat dalam Mazmur 4. Dan dengan itu, semoga Tuhan mendorong kita, menguatkan iman kita dari firman-Nya. Mazmur 4 ayat 1 sampai 8. Mazmur 4 pasal yang keempat ayat 1 sampai 8. Firman Tuhan berbunyi, apabila aku berseru, jawablah aku, ya Allah, yang membenarkan aku. Di dalam kesesakan Engkau memberi kelegaan kepadaku. Kasihanilah aku dan dengarkanlah doaku. Hai orang-orang, berapa lama lagi kemuliaanku dinodai? Berapa lama lagi kamu mencintai yang sia-sia dan mencari kebohongan? Ketahuilah bahwa Tuhan telah memilih baginya seorang yang dikasihinya. Tuhan mendengarkan apabila aku berseru kepadanya. Biarlah kamu marah, tetapi jangan berbuat dosa. Berkata-katalah dalam hatimu di tempat tidurmu, tetapi tetaplah diam. Persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Banyak orang berkata, siapa yang akan memperlihatkan yang baik kepada kita? Biarlah cahayamu menyinari kepada kami, ya Tuhan. Engkau telah memberikan kesukaan kepadaku lebih banyak daripada mereka ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Dan ayat 8 firman Tuhan berbunyi, dengan tenteram aku mau membaringkan diri, lalu segera tidur, sebab hanya Engkaulah, ya Tuhan, yang membiarkan aku diam dengan aman. Haleluya. Amin. Mungkin ianya sukar atau sulit untuk kita terus percaya pada Tuhan Allah, jikalau keadaan di dalam hidup tiba-tiba berubah dan mencabarkan iman kita, dan kita rasa iman kita diuji. Dalam keadaan demikian, sebagian dari antara kita mungkin pergi mencari pertolongan dan harapan dari sumber atau jalan lain. Tetapi ayat 2 tadi memberi amaran, nasihat kepada kita. Jangan mencintai yang sia-sia dan kebohongan. Sebagai orang Kristen, umat Tuhan yang dikasihi Tuhan, kita patut percaya dan yakin pada Allah kita dalam masa yang sukar. Pertama, nomor 1, kita harus percaya yaitu pada Allah dan berpaling kepada Dia. Beritahu Dia, berseru kepada Dia tentang keadaan yang Anda hadapi. Di dalam ayat 1, ini juga Mazmur Daud dalam Mazmur 4, apabila aku berseru, jawablah aku, ya Allah,
yang membenarkan aku. Di dalam kesesakan Engkau memberi kelegaan kepadaku. Kasihanilah aku dan dengarkanlah doaku. Di sini pemazmur ialah Daud, Raja Daud. Katanya, jawablah aku waktu aku berseru. Allah peduli, Allah prihatin terhadap kita dan apa yang kita sedang hadapi. Bukan doa sia-sia saja, tetapi dengan sungguh-sungguh memohon kepada Allah dan mencari jalan pertolongan. Daud berkata, jawablah aku apabila aku berseru. Ini bukan dengan emosi dan perasaan. Ianya bermaksud dengan yakin bahwa kita tahu Tuhan pasti dengar kita waktu kita berseru kepada Dia. Allah itu adalah benar dan penuh dengan belas kasihan. Di dalam kitab 2 Tawarikh pasal yang ke-30 ayat 9. Firman Tuhan berbunyi, sebab Tuhan Allahmu pengasih dan penyayang. Ia tidak akan memalingkan wajahnya daripada kamu bila mana kamu kembali kepadanya. Yang kedua, jangan mencintai yang sia-sia dan kebohongan. Dalam ayat 2. Raja Daud merasa sangat kecewa apabila melihat orangnya, rakyatnya berpaling terhadap berhala yang sia-sia dan kebohongan. Raja Daud bertanya, hai orang-orang, berapa lama lagi kemuliaanku dinodai? Berapa lama lagi kamu mencintai yang sia-sia dan mencari kebohongan? Apakah Anda merasa sedih, terjepit apabila melihat orang berpaling kepada menyembah yang sia-sia dan kebohongan? Daud bertanya, berapa lama lagi? Apakah hati kita turut berseru tentang keadaan jemaatmu? Ianya membuat hati sakit dan kecewa apabila melihat orang berpaling dan meninggalkan Allah. Sebagai seorang pastor, apabila saya melihat jemaat, orang mulai berkompromi tentang kesetiaan hati terhadap Allah dan berpaling terhadap kepercayaan astrologi, feng shui, mencari bomoh, dukun, mencari yang sia-sia dan kebohongan, saya rasa sangat terjepit dan terbeban. Raja Daud merasa malu karena dosa mereka. Orang-orang rakyatnya telah menodai kemuliaan Tuhan. Dalam ayat 2, kita akan merasa penghormatan apabila orang-orang rakyat mentaati Allah. Apabila mereka memberontak atau tidak mentaati Allah, kita rasa kecewa dan terjepit. Seperti banyak ibu bapa yang menjaga anak yang memberontak dan tidak taat. Mereka berseru, berapa lama lagi anak lelakiku? Atau berapa lama lagi anak perempuanku? Dalam keadaan terjepit, janganlah merasa kecewa. Dalam ayat 3, ketahuilah bahwa Tuhan telah memilih baginya
seorang yang dikasihinya. Tuhan mendengarkan apabila aku berseru kepadanya. Walau apapun terjadi, Tuhan telah memilih baginya seorang yang dikasihinya. Kita perlu terus hidup sebagai orang yang dikasihi Allah. Percaya bahwa Tuhan akan dengar seruan kita. Musuh kita mau membuat kita rasa kecewa dan terjepit. Dalam masa yang sukar, kita perlu menangani emosi kita dengan pertolongan Tuhan. Ayat 4 dan 5, firman Tuhan berbunyi, "Biarlah kamu marah, tetapi jangan berbuat dosa. Berkata-katalah dalam hatimu di tempat tidurmu, tetapi tetaplah diam. Persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan." Ayat 4. Biarlah kamu marah, tetapi jangan berbuat dosa. Karena kegelapan dan dosa di sekeliling kita, kita mungkin rasa marah, tetapi jangan berdosa. Nasihat pemazmur, berkata-katalah dalam hatimu di tempat tidurmu, tetapi tetaplah diam. Apakah maksudnya? Di sini saya bukan bermaksud seseorang berdiam diri apabila menghadapi keadaan didera. Saya bermaksud berkata-katalah dalam hati dan ikut tauladan dari orang-orang benar, hamba-hamba Tuhan. Kita jadi orang benar seperti dinyatakan dalam Mazmur 1. Mazmur 1 ayat 6, firman Tuhan berbunyi, "Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar." Renungkanlah Mazmur pasal 1 ayat 1 dan 2 dan bezakan antara orang benar dengan orang fasik. Mazmur pasal 1 ayat 1 dan 2, firman Tuhan berbunyi, "Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam." Untuk orang benar, kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan merenungkan Taurat itu siang dan malam. Yang kedua, dari ayat 5, persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Di dalam Perjanjian Lama, Raja Daud mengenal nilai dan pentingnya persembahkan korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Di dalam Perjanjian Baru, untuk kita, apakah merupakan korban kita yang benar? Ianya korban pujian dan kesyukuran. Dan juga termasuk kita persembahkan korban masa kita, uang kita, sumber kita yang lain untuk melayani Tuhan dan untuk kemuliaan Tuhan. Kitab Ibrani pasal 13 ayat 15. Firman Tuhan berbunyi, Ibrani pasal 13 ayat 15. Firman Tuhan berbunyi, "Sebab itu
Marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan nama-Nya. Ada sebuah lagu yang terdapat dalam buku nyanyian ini, nomor 125. Kami bawa korban pujian. Dalam buku nyanyian ini, nomor 125. Kami bawa korban pujian. Kami bawa korban pujian ke rumah-Mu, oh Tuhan, juga korban kegirangan ke rumah-Mu, oh Tuhan, korban ucapan syukur kami persembahkan bagi-Mu, dan korban kegirangan itu juga bagi-Mu. Amin. Bawa korban pujian dan kesyukuran dan kegirangan kepada Tuhan, memuliakan, mengagungkan nama-Nya. Apakah berkat ilahi dari Allah? Dalam keadaan kita rasa terjepit, kita rasa iman kita diuji, kita tetap percaya kepada Tuhan. Dan apakah berkat ilahi dari Allah? Kita renungkan ayat 6 sampai 8. Mazmur 4 ayat 6 sampai 8. Firman Tuhan berbunyi, banyak orang berkata, siapa yang akan memperlihatkan yang baik kepada kita? Biarlah cahaya wajah-Mu menyinari kami, ya Tuhan. Engkau telah memberikan sukacita kepadaku, lebih banyak daripada mereka ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Dengan tenteram aku mau membaringkan diri, lalu segera tidur, sebab hanya Engkaulah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman. Musuh kita bertanya, siapa yang akan memperlihatkan yang baik kepada kita? Malah, Kristian yang menghadapi masa yang sukar, sulit, mungkin bertanya juga, siapa yang akan memperlihatkan yang baik kepada kita? Saudara-saudara, Tuhan sendiri akan memperlihatkan yang baik kepada kita. Kita terus percaya akan Tuhan. Dan apakah berkat-berkat untuk kita apabila kita terus percaya akan Tuhan? Yang pertama, inilah berkat ilahi karena percayakan akan Tuhan. Yang pertama, cahaya wajah-Nya, cahaya wajah Tuhan akan menyinari Anda. Dalam ayat 6, pemazmur berkata, biarlah cahaya wajah-Mu menyinari kami, ya Tuhan. Apabila Dia menyinari kita, kita lalu membalikkan kemuliaan dan kebaikan-Nya. Kita bersaksi tentang kebaikan Tuhan dan kemuliaan Tuhan. Contoh, ada seorang yang bernama Nick Vujicic, dilahirkan tanpa tangan dan kaki. Dia bersaksi untuk kebaikan Tuhan. Sejak Nick Vujicic dilahirkan tanpa tangan dan kaki,
dia percaya kepada Tuhan Yesus, tetapi iman dia dicabar, diuji. Dia tetap percaya kepada Tuhan, tidak berpaling kepada Tuhan, daripada Tuhan. Dan Tuhan menguatkan, meneguhkan imannya. Sehingga sekarang ini Tuhan membuka banyak pintu untuk Nick bersaksi kepada ratusan dan ribuan orang, mendorong mereka tetap percaya kepada Tuhan Yesus. Contoh yang kedua, ada seorang yang bernama Helen Keller. Dia menghidap penyakit waktu dia masih kecil lagi. Dan akibatnya dia menjadi buta dan tuli. Tetapi Tuhan guna pakai dia. Tuhan memberkati dia sehingga Helen Keller mendapat banyak kesempatan bersaksi untuk kebaikan Tuhan. Seperti Anda dan saya, akibat kita membiarkan Tuhan bersinar atas kita, kita lalu menjadi saksi untuk Tuhan dan menyatakan kebaikan Tuhan. Tuhan memberi sukacita yang banyak. Yang kedua, Tuhan memberi sukacita yang banyak. Ayat 7. Firman Tuhan berbunyi, Engkau telah memberikan sukacita kepadaku lebih banyak daripada mereka ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Biasanya, orang di dunia apabila kelimpahan gandum dan anggur, mereka rasa sukacita. Tetapi dalam Tuhan, karena Tuhan, dia memberi kita sukacita yang lebih banyak lagi. Ada sebuah lagu saya ingin kongsikan untuk mendorong Anda. Saya sangat terdorong oleh lagu ini juga. Lagu ini berjudul Giranglah. Giranglah, 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 seluruh hatiku giranglah. Giranglah, 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 seluruh hatiku giranglah. Ya, tetap percaya kepada Tuhan. Dan dialah yang memberi kegirangan dalam hati kita. Walaupun ada masa kita merasa iman dicabar dan iman diuji. Walaupun Daud rasa terjepit oleh karena banyak orang fasik di sekelilingnya, hatinya masih dipenuhi dengan sukacita. Juga, Rasul Paulus dan Silas sedang dipenjarakan, tetapi mereka masih boleh menyanyi dengan hati penuh kegirangan, hati penuh dengan sukacita, sehingga mereka merasakan mujizat terjadi. Jadi, bagaimanakah dengan Anda? Apakah Anda masih dipenuhi dengan sukacita di dalam hati? Walaupun menjadi sangat sukar oleh karena penyakit wabak COVID ini. Yang ketiga, dia membiarkan kita tidur dengan aman. Ayat 8 berbunyi, dengan tenteram aku mau membaringkan diri, lalu segera tidur, sebab hanya Engkaulah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman. Daud, Raja Daud, boleh tidur dengan aman karena keamanan, kedamaiannya datang dari Tuhan, bukan dari perasaan emosinya atau keadaan sekitarnya. Percayalah akan Tuhan.
Janganlah membiarkan kata-kata kritik dari orang lain mengganggu fikiran dan keamanan kita sehingga kita terganggu dalam tidur. Jangan merenungkan fitnah dan kata-kata bohong dari musuhmu. Renungkanlah firman Tuhan yang menjadi sumber pengharapan yang kekal. Untuk mengakhiri, saya ingin memberkati saudara dan saudari dengan firman Tuhan yang terdapat dalam kitab Bilangan pasal 6 ayat 24 sampai 26. Firman Tuhan terdapat dalam kitab Bilangan pasal 6 ayat 24 sampai 26. Firman Tuhan berbunyi, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Mari kita sekarang kongsikan beberapa pengumuman. Nomor 1, kita dorong semua anggota keluarga berkumpul dan mulakan sembahyang dan mezbah keluarga ataupun altar keluarga. Biarlah orang yang sudah jadi Kristen pimpin sembahyang dan mezbah keluarga. Jika Anda ada pertanyaan dan masalah, bolehlah hubungi pastor. Yang kedua, jika di rumah Anda ada TV box, sila subscribe kepada Pastor Betty atau Pastor Michael YouTube channel. Sambung ke TV di rumah dan sama-sama saksikan dan menonton khotbah hari Minggu. Kita dorong semua orang kumpul bersama-sama, duduk di ruang tamu menonton program dalam TV. Yang ketiga, jika dalam keluarga Anda ada anak kecil, Anda boleh saksikan dan menonton Superbook Malaysia Channel. Kita dorong orang dewasa dalam keluarga duduk bersama-sama dengan anak kecil. Yang keempat, kita dorong saudara dan saudari termasuk pemimpin gereja dan pemimpin kelompok sel turut serta dalam persekutuan doa pada hari Rabu jam 7.30 malam guna pakai Google Meet. Dan yang kelima, kita dorong setiap pribadi untuk menjadi anggota dalam kelompok sel atau komsel, termasuk pemuda-pemudi. Kita mohon ibu bapa membantu masukkan pemuda-pemudi dalam kelompok sel itu. Amin. Tuhan berkati dan melindungi kalian sampai kita bertemu kembali. Amin.